Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsandra Faradila Putri. NIM saya 2111003. Saya dari kelas PAI 2A. Saya di sini membuat tugas video untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu. Dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Hadaroh MAG. Baiklah, akan saya jelaskan materi tentang filsafat ilmu. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philein atau philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom, sehingga seorang filosof adalah pencinta, pendamba, atau pencari kebijaksanaan. Lalu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumannya. Opsi definisi kedua yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan hingga ke ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi atau cabang-cabang ilmu ini. Lalu selanjutnya dalam Webster Dictionary, filosofi adalah semua pembelajaran eksklusif mengenai pedoman teknis, disiplin yang terdiri dari logika inti, estetika, etika, metafisik, dan epistemologi, yaitu pencarian mengenai pengertian umum tentang nilai dan realitas yang lebih spekulatif daripada observasi. Analisis konsep dasar mengenai teori bidang kegiatan pemikiran, keyakinan, konsep, dan sikap paling umum dari individu atau kelompok, ketenangan emosi, dan penilaian. Selanjutnya yaitu ada beberapa pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles, yaitu filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Selanjutnya, menurut Bertrand Russell, filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi secara kritis dalam artian setelah segala sesuatunya diselidiki, masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh pernyataan-pernyataan ataupun pertanyaan-pertanyaan terbaru, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi secara kritis dalam artian setelah segala sesuatunya diselidiki, masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga kita menjadi sadar dari segala kekaburan atau kebingungan tersebut. Selanjutnya, menurut Karl Popper, kita semua mempunyai filsafat yang masih menjadi misteri, dan tugas pokok utama dari filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filsafat itu secara kritis, di mana filsafat yang telah dianut sebelumnya itu tidak diselidiki secara kritis. Selanjutnya, menurut Pojawinata,
berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran pelaka. Mungkin itu tadi beberapa pengertian menurut para ahli. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri filsafat. Selain ada pengertiannya, filsafat juga ada ciri-cirinya, yaitu menurut Nur Fadil Lubis. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu universal atau menyeluruh. Artinya, pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir dan runtut secara logis meskipun spekulatif. Nah, selanjutnya yaitu deskriptif, merupakan suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Baik, selanjutnya yaitu kritis. Kritis yaitu mempertanyakan segala sesuatu atau hasil filsafat tadi dan menerima begitu saja ataupun tidak sepintas yang dikatakan dan yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya analisis. Analisis yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Selanjutnya evaluatif yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya ialah upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Terus ciri-ciri yang terakhir yaitu spekulatif. Spekulatif ini ialah upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandaian dan tidak membatasi hanya dalam rekaman indera dan pengamatan lahirlah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik filsafat. Filsafat memiliki karakteristik yang sangat umum, yaitu implikatif, bersifat universal, tidak faktual, berhubungan dengan nilai, dan berhubungan dengan arti. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik filsafat. Filsafat memiliki karakteristik yang sangat umum, yaitu implikatif, universal, tidak faktual, berhubungan dengan nilai, dan berhubungan dengan arti. Baiklah, berikut penjelasannya. Yang pertama, karakteristik implikatif adalah karakteristik yang dimana ilmu filsafat memiliki tujuan agar orang-orang memiliki ilmu yang baru. Sedangkan memiliki sifat yang universal itu adalah yang dimana ilmu ini memiliki kebebasan dalam berpikir dan adil dan sesuai dengan moral manusia. Selanjutnya, ilmu filsafat juga tidak faktual, yang artinya bersifat spekulatif yang memiliki pikiran logis. Ilmu filsafat juga memiliki karakteristik berhubungan dengan nilai, yang artinya filsafat digunakan untuk menilai tentang sesuatu perbuatan yang sesusila atau asusila. Sesuatu yang dianggap pasti akan memiliki sebuah nilai. Lalu, ilmu filsafat ini juga memiliki arti dalam bahasanya yang menggunakan bahasa ilmiah. Selanjutnya yaitu tujuan untuk mempelajari filsafat. Ada beberapa tujuan, yaitu untuk memahami alam semesta, makna dan nilainya. Terus yang kedua, kita bisa mengontrol emosi dan tujuan sebagai bentuk komunikasi ataupun kreativitas maupun keindahan di segala sesuatu yang kita membuat, kerajinan mungkin. Selanjutnya yaitu untuk memberi kepuasan kepada keinginan manusia akan pengetahuan, seperti kebenaran yang teratur.
terus memberikan ketenangan pikiran dan ketabahan bahkan kematian. Lalu tujuan filsafat ini bukan sekedar mencerminkan semangat semasa kita hidup, melainkan membimbingnya agar lebih maju. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat filsafat dalam kehidupan. Manfaat dari filsafat dalam kehidupan itu ialah dapat membuat kita berpikir, merenung, memilih dan bertingkah laku, serta bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti dan dinilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu, atau gabungan semuanya. Pencarian dan penuntasan masalah akan banyak terbantu dengan filsafat, sebab filsafat adalah salah satu bagian dari keyakinan dan tindakan kita, meskipun kebanyakan hal itu tanpa kita sadari. Selanjutnya, saya akan membahas yaitu unsur-unsur filsafat. Ada 3 unsur filsafat yaitu epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Baik, yang pertama unsur epistemologi. Unsur epistemologi merupakan unsur yang berpengaruh dengan karakter pengetahuan dan digunakan untuk menentukan yang mana kebenaran yang kemudian diklarifikasi juga disusun secara sistematis. Yang kedua, unsur aksiologi. Unsur aksiologi adalah unsur yang mana digunakan untuk menjawab pertanyaan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manfaat, pengetahuan, kaidah moral, dan untuk menentukan objek kajian terhadap moral tersebut. Lalu yang ketiga yaitu unsur ontologi. Unsur ini merupakan unsur yang mana kita bisa mengetahui sesuatu yang secara umum untuk mencari sesuatu inti di dalam sebuah kenyataan dengan hakikat sesuai dengan realita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode filsafat. Adapun beberapa metode filsafat, yaitu yang pertama metode kritis. Metode kritis ini bersifat analisis istilah dan pendapat. Metode ini menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan dengan cara bertanya, berdialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan hakikat. Yang kedua, metode intuitif, yang dimana metode ini menggunakan cara pemakaian simbol-simbol untuk berusaha melaksanakan pembersihan intelektual secara bersamaan dengan penyucian moral sehingga tercapai untuk pemikiran yang jernih. Lalu, metode skolastik. Metode skolastik ini bersifat sintesis deduktif. Artinya, metode ini memecahkan sesuatu persoalan dengan analisis dan pengambilan kesimpulan yang dimulai dari prinsip-prinsip umum, kemudian diimplementasikan ke hal-hal atau prinsip-prinsip khusus. Nah, metode ini sendiri bertitik tolak dari definisi dan prinsip yang jelas, lalu dikatakan penarikan sebagai kesimpulan. Selanjutnya, yang keempat yaitu metode geometris. Metode geometris ini dilakukan dengan analisis mengenai hal-hal yang kompleks untuk dicapai intuisi terhadap hakikat-hakikat sederhana. Kemudian dideduksi secara matematis dengan segala pengertian lainnya. Lalu yang kelima, metode empiris. Metode empiris ini mungkin hanya sebagai pengalaman saja yang kita alami, yang bisa menyajikan pengertian ataupun hal yang benar gitu. Karena kan udah kita alami nih, karena metode ini dia meletakkan ataupun dia yang dibahas itu tentang pengalaman kita. Nah, dari situlah kita bisa menemukan ide yang akan menghasilkan pengetahuan jika itu bersumber dari pengalaman. Nah, selanjutnya yang keenam, metode transendental. Nah, metode ini yaitu
bertitik tolak dari tepatnya pengertian tertentu berlandaskan dinamika kesadaran diri. Metode ini merupakan salah satu pendekatan teologi kontekstual yang menyatakan bahwa realitas bukan sesuatu yang ada di luar, melainkan hakikat sejatinya yang tidak tampak secara imanen. Lalu yang ketujuh yaitu metode fenomenologi. Metode ini dilaksanakan dengan penyederhanaan secara sistematis atau reduction dan melakukan refleksi secara mendalam dalam setiap fenomena agar mencapai hakikat sesuatu yang ada di balik fenomena. Lanjut yang kedelapan, metode dialektis. Nah, metode dialektis ini dilakukan dengan mengikuti dinamika pemikiran berbasis peristiwa di alam semesta dan bersandarkan pada dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis untuk mencapai hakikat kenyataan. Selanjutnya yang kesembilan, metode neopositivis. Metode ini merupakan metode kenyataan yang bisa dipahami menurut hakikatnya dengan menggunakan aturan-aturan yang telah berlaku pada ilmu pengetahuan positif atau eksakta. Lalu yang terakhir yaitu metode analitika bahasa. Nah, metode ini merupakan metode yang khusus dalam filsafat dengan cara menguji ungkapan-ungkapan yang digunakan berdasarkan analisis bahasa dengan tujuan untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Baiklah, mungkin sekilas penjelasan dari saya. Bila ada salah kata ataupun perkataan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.